Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil analisis kami, yaitu buku kelas 6 SD. Izin memperkenalkan diri, nama saya Pansapana Echaniago dengan NIM 192. Saya Nurul Khairia dengan NIM 186. Saya Bagus Permana dengan NIM 197. Saya Putri Amelia dengan NIM 193. Saya Desatri Aprilia dengan NIM 183. Saya Vita Febrianti dengan NIM 187. Saya Amanda Diningtyas dengan NIM 182. Kelas buku judul Pendidikan Kewarganegaraan untuk Sekolah Dasar kelas 6. Pengarang 1 Murwanti SPD, 2 Teguh Yuwono SPD. Penerbit Swadaya Murni CV tahun 2009. Halaman 123, ISBN 979-068-025-0, nomor jilid lengkap 978-068-645-8. Tujuan analisis. Analisis buku pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar bertujuan untuk menilai kualitas dan kesesuaian materi ajar dengan kurikulum yang berlaku. Tujuan utamanya mencakup 1. Menilai kesesuaian, memastikan buku ajar memenuhi standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ditetapkan dalam kurikulum. Yang kedua, meningkatkan kualitas pembelajaran, mengidentifikasi aspek yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran PKN. Yang ketiga, pengembangan karakter, mengintegrasikan nilai karakter dalam pembelajaran untuk membentuk warga negara yang baik. Selanjutnya yaitu ringkasan isi buku. Bab 1. Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Perjuangan bangsa Indonesia mempunyai nilai tinggi dan sangat berarti bagi seluruh bangsa. Nilai juang bangsa itu dijiwai semangat kebangsaan serta penuh pengorbanan. Yang kedua, sepanjang sejarah BPUPKI mengadakan sidang 2 kali, yaitu masa sidang pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Masa sidang kedua tanggal 10 Juli sampai 16 Juli 1945. Badan ini telah membentuk beberapa panitia kerja. Yang ketiga, setelah menyelesaikan tugasnya, BPUPKI dibubarkan, sebagai gantinya dibentuk badan baru yang dinamakan Doko Ritsu Zunbi Linkai, yang berarti Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disingkat PPKI. Yang keempat, Undang-Undang Dasar 1945 yang telah disahkan oleh PPKI itu terdiri dari 2 bagian. Bagian pembukaan terdiri dari 4 alinea dan bagian itu batang tubuh Undang-Undang Dasar, berisi 37 pasal, 1 aturan peralihan, 4 pasal, dan 1 aturan tambahan terdiri 2 ayat. Rumusan Pancasila sebagai dasar negara tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Dan yang kelima, perbedaan pendapat dan gagasan para tokoh bangsa tetap terjadi, namun mereka tetap saling menghargai. Setiap gagasan yang dikemukakan selalu dilandasi dengan sikap yang baik dan sopan. Dan yang keenam, nilai kebersamaan yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, yaitu 1. Kerakyatan, hikmat, kebijaksanaan, pemusyawaratan, dan perwakilan. Yang kedua yaitu pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.
Yang pertama, makna demokrasi adalah keikutsertaan rakyat dalam pemerintahan, ekonomi, sosial, dan budaya. Yang kedua, tata urutan peraturan perundangan yang ada di bawahnya harus mengacu dan selaras dengan ketentuan hukum di atasnya. Dan yang ketiga, sejak Indonesia merdeka, telah berlangsung pemilu 9 kali, yaitu pada tahun 1955, 1971, 1972, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, dan 2004. Dan yang keempat, sepanjang sejarah negara Indonesia, baru pada tahun 2004 pemilu untuk calon presiden dan wakil presiden dipilih langsung dari rakyat. Yang kelima, sejak tahun 2005, pilkada juga dilaksanakan langsung oleh rakyat. Penyelenggaraannya adalah KPUD yang kemudian membentuk PPK, PPS, PPS, dan TPS. Dan yang keenam, beberapa syarat calon gubernur atau wakil gubernur adalah: yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; yang kedua, berusia sekurang-kurangnya 30 tahun; dan yang keempat, berpendidikan serendah-rendahnya SLTA atau sederajat; yang keempat, memiliki NPWP; dan yang kelima, tidak tercelah. Lalu selanjutnya, ketujuh, syarat bagi calon bupati atau wali kota hampir sama dengan gubernur, hanya persyaratan wilayahnya saja yang berbeda. Selanjutnya yaitu bab 3 tentang sistem pemerintahan Indonesia. 1. MPR sebagai lembaga negara sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut. Yang pertama, mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, melantik presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Yang kedua, wewenang dan kekuasaan presiden. Yang pertama, sebagai kepala negara, misalnya memberikan gerasi, rehabilitas, amnesti, dan abolisi. Yang kedua, yaitu sebagai kepala pemerintahan, misalnya pemimpin kabinet, mengangkat dan melantik menteri, dan memberhentikan menteri. Yang ketiga, DPR mempunyai tugas, hak, dan wewenang sebagai berikut. Yang pertama, yaitu DPR merangkap sebagai MPR. Yang kedua, bersama pemerintah menetapkan undang-undang. Yang ketiga, menetapkan APBDN. Kedua, bersama pemerintah menetapkan undang-undang. Yang ketiga, menetapkan APBN. Selanjutnya yang keempat, BPK di dalam Undang-Undang 1945 hasil amandemen pasal 23E ayat 1 adalah sebagai pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara dengan bebas dan mandiri. Yang kelima yaitu Mahkamah Agung merupakan pengadilan tertinggi di negara Republik Indonesia yang berkedudukan di ibu kota negara, mempunyai wilayah hukum seluruh negara Indonesia. Yang keenam, Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang 1945 hasil amandemen pasal 24C ayat 1, 3, 4, 5, dan 6. Yang ketujuh, Komisi Yudisial dibentuk oleh Presiden dengan persetujuan DPR dan merupakan lembaga mandiri. Yang kedelapan, pembukaan KPU diatur dalam Undang-Undang 1945 hasil amandemen pasal 22E ayat 2 dan ayat 5. Yang kesembilan, Kementerian Negara terdiri dari Menteri Negara, Koordinator, Menteri Departemen, non-departemen, dan penjabat tinggi negara setingkat menteri. Dan yang terakhir yaitu hubungan pemerintah pusat dan daerah diatur oleh undang-undang dengan memperhatikan khususan dan keberagaman daerah. 4. Peran Indonesia dalam lingkungan negara-negara Asia Tenggara. 1. Berdirinya ASEAN didahului dengan Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. 2.
pemrakarsa berdirinya ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. 3. Para menteri luar negeri pelopor berdirinya ASEAN, ada Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak Malaysia, S. Rajaratnam Singapura, Narcisco Ramos dari Filipina, Tanat Koman Thailand. 4. Tujuan ASEAN adalah memajukan kerjasama saling membantu dalam bidang ekonomi, perdamaian, stabilitas kawasan, iptek, perdagangan, angkutan, dan komunikasi. 5. Sekretariat ASEAN berkedudukan di Jakarta, Indonesia, dan dibentuk pada tanggal 7 Juni 1976. 6. Lambang ASEAN memiliki 4 warna. Warna biru menggambarkan kedamaian dan kestabilan, warna merah menggambarkan keberanian dan kedinamisan, warna putih menggambarkan kesucian, warna kuning menggambarkan kemakmuran. 7. Peran Indonesia dalam lingkungan ASEAN mempelopori berdirinya ASEAN, perantara perundingan damai, memberikan fasilitas perdamaian, usulan membentuk komunitas keamanan, pengiriman pasukan perdagangan ke Kamboja. Bab 5. Politik luar negeri Indonesia era globalisasi. 1. Globalisasi berasal dari kata global yang dapat diartikan umum. Globalisasi berarti sesuatu hal yang berkaitan dengan dunia internasional atau seluruh jagat raya. 2. Globalisasi sangat mempengaruhi bidang ekonomi, sosial, budaya, dan iptek. 3. Penerapan politik akan terkait langsung dengan negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijaksanaan, dan pembagian atau alokasi. 4. Politik negara kita adalah bebas dan aktif. Bebas artinya bangsa Indonesia bebas menentukan sikap dengan dunia internasional. Maksudnya tidak memihak salah satu blok. Aktif artinya ikut memperjuangkan terciptanya perdamaian dunia. 5. Presiden mengangkat duta besar yang akan ditugaskan di Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI di suatu negara. 6. Indonesia masuk menjadi anggota PBB pada tanggal 27 September 1950. Diterima sebagai anggota PBB yang ke-60 tanggal 28 September 1950. Sejak itu terkibarlah bendera merah putih di markas besar PBB. 7. Peranan Indonesia adalah sebagai negara sponsor, tempat penyelenggaraan KAA, ketua dan sekretaris KAA terpilih juga dari Indonesia. 8. Peran Indonesia terhadap PBB turut membantu menjaga keamanan dengan mengirimkan pasukan Garuda ke luar negeri. 9. Indonesia pernah menjadi tuan rumah KTT non-blok pada bulan September 1992 di Jakarta. Kesesuaian dengan kurikulum. Yang pertama, standar kompetensi dan kompetensi dasar. Buku PKN harus mencakup semua standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ditetapkan dalam KTSP untuk kelas 6. Ini termasuk pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, nilai-nilai Pancasila, serta peran serta dalam masyarakat. Yang kedua, materi pembelajaran. Materi yang disajikan dalam buku haruslah relevan dan sesuai dengan konteks kehidupan sehari-hari siswa. Misalnya pembahasan tentang demokrasi, hukum, dan tanggung jawab sosial harus disajikan dengan cara yang mudah dipahami dan ditetapkan oleh siswa. Yang ketiga, pendekatan pembelajaran buku PKN yang baik. Harus menggunakan pendekatan permasyarakat yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Misalnya dengan menyertakan diskusi kelompok, studi kasus, dan masyarakat praktis yang melibatkan siswa dalam proses belajar. Yang keempat, keterkaitan dengan kehidupan nyata. Buku harus memberikan contoh konkret yang berkaitan dengan isu-isu sosial dan politik yang ada di Indonesia. Ini membantu siswa memahami relevansi materi yang dipelajari dengan kondisi nyata di masyarakat. Yang kelima, yaitu evaluasi dan penilaian buku PKN. Harus menyediakan alat evaluasi yang sesuai, seperti soal-soal latihan dan penilaian formatif yang membantu siswa mengukur pemahaman mereka terhadap materi. Yang keenam, nilai-nilai karakter. Buku harus menekankan pentingnya nilai-nilai karakter seperti toleransi, kerjasama, dan rasa hormat terhadap perbedaan.
Ini sejalan dengan tujuan pendidikan karakter yang merupakan bagian dari kurikulum. Ketujuh yaitu sumber belajar tambahan. Buku yang baik juga harus merekomendasikan sumber belajar tambahan seperti artikel, video, atau situs web yang dapat membantu siswa memperdalam pemahaman mereka. Yang selanjutnya yaitu kompetensi dasar. Yang pertama, penyajian materi yang terstruktur. Buku ini membagi materi pembelajaran berdasarkan tema atau subtema yang sesuai dengan KD yang ditetapkan oleh kurikulum. Setiap bagian dilengkapi dengan penjelasan konseptual yang mudah dipahami oleh siswa kelas 6. Yang kedua, latihan dan evaluasi. Buku ini menyediakan latihan soal, tugas, dan evaluasi untuk memperkuat pemahaman siswa. Dengan adanya latihan ini, siswa dapat mengukur pencapaian mereka terhadap KD. Ketiga, pendekatan konstekstual. Buku ini sering menggunakan pendekatan berbasis konteks kehidupan sehari-hari sehingga membantu siswa memahami hubungan antara teori dan praktik. Hal ini selaras dengan kompetensi yang diharapkan, yaitu penguasaan pengetahuan dan penerapannya. Yang keempat, pengembangan keterampilan berpikir kritis. Buku ini biasanya dirancang untuk mendorong siswa menganalisis, menyelesaikan masalah, dan membuat keputusan, yang merupakan bagian dari kompetensi inti 4. Yang kelima, integrasi nilai karakter. Buku ini juga mendukung pembentukan karakter melalui pembelajaran tematik integratif. Nilai-nilai seperti disiplin, kerjasama, dan tanggung jawab sering diselipkan dalam materi dan tugas. Kualitas konten. Struktur penyajian buku harus memiliki struktur yang jelas, dengan pembagian bab dan subbab yang logis. Setiap bab sebaiknya dimulai dengan tujuan pembelajaran yang jelas, sehingga siswa memahami apa yang mereka pelajari. Bahasa yang digunakan. Penggunaan bahasa dalam buku harus sederhana dan mudah dipahami oleh siswa kelas 6. Istilah-istilah yang kompleks sebaiknya dijelaskan dengan baik agar tidak membingungkan siswa. Contoh dan ilustrasi. Materi sebaiknya dilengkapi dengan contoh konkret dan ilustrasi visual yang relevan. Hal ini membantu siswa untuk lebih memahami konsep yang diajarkan, misalnya penggunaan gambar atau diagram dalam menjelaskan sistem pemerintahan atau nilai-nilai Pancasila. Bahasa dan penyajian. Bahasa. Buku pendidikan kewarganegaraan kelas 6 karya Murwanti kemungkinan menggunakan bahasa yang sederhana dan sesuai dengan tingkat pemahaman siswa sekolah dasar. Berikut analisisnya. Yang pertama, bahasa sederhana. Buku ini menggunakan kalimat yang pendek dan lugas sehingga mudah dipahami oleh siswa kelas 6. Istilah khusus terkait kewarganegaraan dijelaskan dengan definisi sederhana atau disertai contoh konkret agar siswa tidak bingung. Yang kedua, kontekstual. Bahasa yang digunakan mungkin dikaitkan dengan situasi sehari-hari, seperti di rumah, sekolah, atau masyarakat, sehingga siswa dapat menghubungkannya dengan pengalaman pribadi. Yang ketiga, keterbatasan kemungkinan. Jika terdapat istilah yang terlalu formal, tanpa penjelasan atau terlalu banyak paragraf panjang, siswa mungkin kesulitan memahami poin utama. Struktur penyajian. Yang pertama, penyajian sistematis. Buku ini kemungkinan disusun berdasarkan tema atau bab yang berurutan sesuai dengan kompetisi dasar yang telah dirancang. Setiap bab dimulai dengan pengantar, diikuti oleh pembahasan inti, contoh, dan ditutup dengan ringkasan atau evaluasi. Yang kedua, logis dan berkesinambungan. Materi disusun secara progresif, dimulai dari konsep dasar hingga pembahasan lebih kompleks, membantu siswa memahami hubungan antar konsep. Contoh dan latihan yang diberikan relevan dengan materi, sehingga siswa dapat mengaplikasikan pengetahuan mereka. Yang ketiga, kekurangan potensial. Jika ada materi yang terlalu padat atau melompat antar topik tanpa transisi yang jelas, ini dapat membingungkan siswa. Buku ini mungkin kurang menggunakan diagram atau peta konsep untuk menjelaskan hubungan antar ide secara visual. Visual dan desain. Kualitas ilustrasi. Secara keseluruhan, buku pendidikan kewarganegaraan kelas 6 SD menunjukkan kualitas dan keterkaitan ilustrasi yang cukup baik dengan 80% kualitas ilustrasi dan 85% relevansi ilustrasi. Meskipun ada ruang untuk perbaikan, terutama dalam hal kualitas dan relevansi, beberapa ilustrasi buku ini sudah memberikan kontribusi positif terhadap proses pembelajaran siswa.
mengenai tata letaknya. Yang pertama, keseimbangan antara teks dan visual. Buku ini mungkin menggunakan tata letak dengan kombinasi teks dan gambar atau ilustrasi untuk menarik perhatian siswa. Ilustrasi seperti simbol negara, peta, atau tokoh penting sering digunakan untuk mendukung penjelasan materi. Jika terlalu banyak teks tanpa ilustrasi yang menarik, siswa mungkin akan bosan atau kesulitan memahami materi. Yang kedua, keterbacaan teks. Penggunaan huruf dengan ukuran yang cukup besar dan font yang sederhana biasanya dipilih agar mudah dibaca oleh siswa SD. Tata letak yang rapi dengan paragraf pendek, poin per poin, dan margin yang cukup lebar membantu keterbacaan. Penggunaan warna dan highlight. Buku ini kemungkinan menggunakan warna untuk membedakan bagian penting seperti judul, bab, subjudul, atau definisi. Jika penggunaan warna atau highlight minim, siswa mungkin kesulitan menemukan poin-poin penting dengan cepat. Penyusunan elemen halaman. Setiap bab mungkin dimulai dengan pendahuluan tujuan pembelajaran yang jelas, diikuti dengan materi utama, dan diakhiri dengan latihan soal. Jika tata letak elemen-elemen ini tidak konsisten, siswa bisa merasa bingung dan dalam mengikuti struktur pembelajaran. Yang terakhir, kekurangan potensial. Jika terdapat tata letak yang terlalu padat, teks penuh tanpa ruang kosong, siswa mungkin merasa lelah dalam membaca. Gambar atau tabel yang tidak relevan atau tidak dijelaskan dengan baik dapat mengganggu fokus siswa. Slide selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada buku. Untuk kelebihan yang pertama, penyajian materi tematik dan aktual. Buku ini memungkinkan menyajikan materi yang relevan dengan isu-isu kebangsaan dan kewarganegaraan terkini, membantu siswa memahami konteksnya dalam kehidupan nyata. Yang kedua, penguatan nilai-nilai karakter. Materi seringkali menekankan nilai-nilai Pancasila, nasionalisme, tanggung jawab, dan partisipasi aktif sesuai dengan tujuan pembelajaran PKN. Yang terakhir, latihan interaktif dan variatif. Buku ini mungkin menyediakan aktivitas yang mengandung pembelajaran kolaboratif dan diskusi kelompok sehingga meningkatkan keterlibatan siswa. Untuk kekurangan yaitu yang pertama, pendekatan visual kurang atraktif jika buku ini menggunakan desain visual yang minim warna atau ilustrasi. Siswa bisa kurang tertarik untuk membaca atau mempelajari materi. Yang kedua, materi kurang mendalam untuk topik tertentu. Sebagian materi mungkin hanya dibahas secara permukaan, sehingga siswa memerlukan referensi tambahan untuk pemahaman lebih mendalam. Yang terakhir yaitu kurangnya soal higher order thinking skills. Latihan dalam buku ini mungkin lebih berfokus pada hafalan atau pemahaman dasar dibandingkan dengan soal yang menantang keterampilan berpikir kritis atau analitis siswa. Rekomendasi. Buku ini dapat digunakan dalam pembelajaran formal di kelas. Namun, guru disarankan untuk melengkapi dengan sumber atau media pembelajaran tambahan untuk memperdalam konsep tertentu. Penggunaan buku ini juga sebaiknya didukung oleh diskusi kelompok, simulasi, atau kegiatan praktik untuk menguatkan pemahaman siswa tentang kewarganegaraan. Selanjutnya yaitu kesimpulan, rating 8/10. Buku ini cukup baik digunakan untuk referensi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan SD, terutama karena sesuai dengan kurikulum dan fokus pada pembelajaran karakter siswa. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata dan tingkah laku, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum.